Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7282 sampai bab 7283. Pertolongan pertama berlanjut hingga fajar hari kedua. Satu orang yang mengalami serangan jantung akhirnya berhasil diselamatkan, dan yang lainnya distabilkan. Dokter awalnya ingin membiarkan kelompok itu tinggal untuk observasi, tetapi kelompok itu sendiri tidak menganggapnya terlalu serius. Bagi mereka, overdosis obat bukan hal yang hanya terjadi sekali atau dua kali. Bahkan untuk zat-zat yang dilarang, overdosis sudah menjadi hal yang umum. Jadi beberapa orang, dipimpin oleh Hang, keluar dari rumah sakit pada pagi hari. Orang yang diselamatkan itu memang masih agak lemah, tetapi dia tetap bersikeras untuk dipulangkan, lagi pula nyawanya sudah tidak dalam bahaya lagi. Bagi mereka, tinggal di rumah sakit tidak ada artinya, tetapi justru meningkatkan risiko terpapar. Setelah sekelompok orang itu meninggalkan rumah sakit, Hang berkata kepada mereka, "Apakah kalian semua punya perasaan bahwa ada yang mencurigakan dalam masalah ini?" Mencurigakan? Salah satu dari mereka bertanya kepadanya secara retoris, "Maksudmu mencurigakan kalau begitu banyak di antara kita yang tiba-tiba menjadi impoten di waktu yang sama?" Hang bertanya balik, "Bukankah itu mencurigakan?" Mencurigakan. Pria itu menganggukkan kepalanya dan mendecakkan bibirnya, "Aku ragu kalau orang bermarga itu meracuni kita kemarin. Kalau tidak ada alasan bagi begitu banyak dari kita untuk kembali dari makan malam dan menjadi impoten pada saat yang sama, kan?" Hang tiba-tiba mengerutkan kening, menyipitkan matanya, dan berkata dengan wajah serius, "Menurutku kau benar juga, orang bermarga ye memang punya masalah." Seorang pria berkata, "Kenapa kita tidak segera menelepon polisi? Si brengsek ini seharusnya bisa dihukum dengan masuk penjara, kan?" "Panggil polisi?" tanya Hang balik dengan nada dingin, "Apa kau punya bukti? Kalau kita benar-benar diracun, dokter pasti sudah tahu kemarin. Menurutmu mereka tidak akan melakukan tes darah dulu saat begitu banyak orang tiba-tiba overdosis di rumah sakit? Kalau mereka benar-benar tahu ada yang tidak beres, mereka pasti sudah melaporkannya ke polisi." Kata Hang, "Kalau sekarang kita panggil polisi, kemungkinan besar hasilnya bukan masalah yang ketahuan, tapi kita yang mengekspos diri kita sendiri. Kalau kelompok kita sampai terkena impotensi kolektif di Tiongkok dan dibawa ke rumah sakit karena overdosis sildenafil, kalian masih punya muka untuk kembali ke Amerika Serikat. Lalu apa yang harus kulakukan?" Seseorang tidak tahan lagi dan langsung berkata, "Bagaimana jika kita semua menjadi impoten di masa depan? Tidak ada gunanya bagiku untuk mengonsumsi obat sebagai makanan. Sudah berakhir." Hang tiba-tiba tersadar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kalian masih ingat apa yang dikatakan orang bermarga yaitu di meja makan kemarin? Dia berkata bahwa jika kita mengingkari janji, hari ini jumlahnya dari 100 juta menjadi 1 miliar. Kalau begitu, dia pasti tahu bahwa kita akan mengalami masalah seperti ini, jadi kita pasti telah diganggu olehnya. Kalian semua tahu bahwa dulu ada hukum pidana yang disebut pengebirian kimia, kan? Bagaimana jika dia mengebiri kita secara kimia?" Angelo berkata, "Saya tidak percaya orang bermarga ye begitu berkuasa. Mereka tidak memiliki sistem makan terpisah untuk orang Tionghoa. Semua orang makan dari satu piring dan minum dari satu botol. Bagaimana dia bisa meracuni kita? Menurut pendapat saya, sebaiknya kita segera kembali ke Amerika Serikat dan melupakannya, dan mencari dokter terbaik di Amerika Serikat untuk membantu kita menjalani pemeriksaan yang baik untuk mengetahui apa masalahnya." Hang berkata dengan dingin, "Bagaimana jika kita kehilangan kesempatan ini dan kembali ke AS untuk tidak pernah sembuh lagi? Setelah semua uang yang kau hasilkan, apakah kau bersedia menjadi impoten selama sisa hidupmu?" Angelo bertanya padanya, "Hang, apa maksudmu?" Hang berkata,
Karena orang bermarga Ye bilang akan ada pesta makan malam lagi malam ini dan menyuruh kita mendaftar pada Steve kalau kita pergi. Dia pasti tahu kalau kita harus kembali padanya dan memohon padanya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kita pergi lagi malam ini. $1 miliar. Kata lelaki itu dengan acuh tak acuh. Orang bermarga yang meminta kita untuk mengeluarkan $1 miliar untuk mendirikan sebuah dana yang didedikasikan untuk membunuh orang-orang seperti kita. Siapa sih yang mau melakukan itu? Hang berkata, mari kita lihat apa yang terjadi malam ini dan tentukan apakah ini benar-benar terkait dengan orang bermarga Ye. Lalu kita bisa memikirkan tindakan pencegahan lainnya, dan untuk masalah uang, kita mungkin tidak perlu mengeluarkan uang. Beberapa orang lainnya merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Kalau malam ini kita tidak pergi ke Wisma Wangi Surgawi untuk melihat langsung apa yang terjadi, dan melewatkan kesempatan ini, aku khawatir tidak akan ada pil penyesalan yang bisa dimakan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Akhirnya, banyak orang memilih Hang sebagai perwakilan mereka dan menghubungi Steve. Steve membenci orang-orang bodoh ini sampai ke tulang. Dia pikir siapapun harus memberi dirinya wajah, pewaris keluarga Rothschild, sedikit muka, tetapi dia tidak menyangka bahwa gerombolan anjing tua ini, yang demi memenuhi kebutuhan menyimpang mereka sendiri, bahkan masa depan tidak ada di mata mereka. Masalahnya adalah, sebagai orang kedua dalam keluarga Rothschild, dia bisa memberi ancaman kepada orang-orang ini, tetapi juga kepada semua orang di dunia bisnis. Begitu pihak lain bersikap, tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan di masa depan, yang penting sekarang dia bisa menghasilkan cukup uang untuk dibelanjakan. Dengan mentalitas seperti ini, maka keuntungannya akan hilang. Pagi-pagi sekali tiba-tiba dapat telepon dari Hang. Hatinya masih geram, mengumpat, "Apa-apaan kamu masih meneleponku sepagi ini?" Hang bertanya dengan canggung, "Tuan Rothschild, saya ingin bertanya, jika saya tetap pergi ke acara makan malam ini, apakah Tuan Ye yang kemarin masih akan datang?" Steve berkata dengan dingin, "Itu aku tidak yakin, mengapa kalian orang mesum menyesalinya?" Hang juga sedikit marah dan bertanya, "Tuan Rothschild, kami datang ke Tiongkok karena wajah Anda, tetapi sebagai hasilnya, Anda memberi kami perjamuan Hongmen, belum lagi bahwa orang yang bermarga Ye bahkan meracuni kami. Anda bertindak terlalu jauh, bukan? Anda tidak dapat menggertak kami begitu banyak hanya karena kami tidak sebaik Anda." Steve mengumpat, "Singkirkan kentut ibumu. Kapan Tuan Ye meracuni kalian?" Hang juga mengambil risiko dan berkata terus terang, "Tuan Rothschild, saya mungkin juga harus memberitahu Anda secara langsung. Tadi malam kami semua tidak berdaya karena suatu alasan. Saya minum sildenafil dalam jumlah banyak, dan terus makan sampai saya dikirim ke rumah sakit semalam untuk perawatan darurat. Jantung Zoe berhenti berdetak, dan dia baru saja diselamatkan sebelum matahari terbit. Apakah Anda berani mengatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan orang bermarga Ye?" Steve sedikit gugup, buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat di antara kedua kakinya, dan tanpa sadar memutar seruling 2 kali, karena takut dirinya juga dibius oleh Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu apa kemampuan khusus Ye Chen, tetapi dia tahu bahwa Ye Chen pasti memiliki banyak ramuan ajaib. Dia bahkan dapat mengeluarkan jenis ramuan yang dapat membuat seseorang tampak lebih muda 10 atau 20 tahun, untuk mendapatkan jenis ramuan yang dapat membuat seseorang tidak berdaya. Diperkirakan itu juga bukan hal yang biasa. Tetapi hal baiknya adalah dia tampaknya tidak menemui masalah seperti ini. Jadi dia kemudian mencibir, "Jika aku bilang kalian orang mesum juga pantas mendapatkannya, Tuan Ye kemarin memberi kalian kesempatan untuk mengubah cara kalian dan menjalani kehidupan gender orang normal. Tetapi kalian orang mesum tidak mau. Kurasa Matt Finkelstein yang membawa kalian bermain di pulau sebelumnya terlalu berbunga-bunga. Sekarang sudah bagus, kalian bahkan tidak bisa bermain lagi. Apakah kalian puas?" Hang sangat tertekan dan berkata, "Tuan Rothschild, apakah menyenangkan bagi Anda untuk mengatakan sarkasme seperti itu sekarang? Kami semua dirugikan oleh Anda. Anda yang memanggil kami ke sini. Tidakkah Anda percaya bahwa kami akan menyebarkan berita tentang masalah ini?" Steve tertawa,
Kalian buru-buru mempublikasikan, sekarang kalian hubungi BBC dan CNN, kalau tidak, aku juga bisa membantu kalian menghubungi. Sejujurnya, aku tidak sabar menunggu kalian mengungkap masalah ini ke publik. Kalau kalian ungkap, orang-orang tidak akan salah paham padaku. Sebelumnya, mereka selalu curiga bahwa aku dan kalian sekumpulan idiot itu juga punya hubungan gelap. Selama kalian mengungkap masalah ini, aku akan sepenuhnya terbebas dari kecurigaan dan menjadi pahlawan nasional Amerika Serikat. Hang tercengang, berpikir, sial, Steve juga punya alasan untuk mengatakan itu, komplotannya sendiri pasti sudah menjadi tikus jalanan, hanya saja sekarang bukti-bukti kejahatan itu belum sepenuhnya terungkap. Kalau mereka berinisiatif memberitahu media, Steve Rothschild bergabung dengan orang Cina, untuk mengelabui komplotan mereka ke Cina, untuk dikebiri kimia. Aku takut seluruh Amerika Serikat akan menganggap Steve sebagai pahlawan nasional. Pada saat itu, gerombolan orang-orang tolol Hollywood mungkin juga ingin menepuk punggungnya, dengan kisah ini sebagai prototipe baginya untuk membuat ulang sebuah film. Keluarga Rothschild yang awalnya ada di Hollywood memiliki pengaruh yang sangat kuat, pada saat penghargaan Oscar. Film ini, dan kemudian sapu bersih 7 atau 8 penghargaan, beberapa dari kita hidup dalam kekacauan. Bersambung.